Sege. Siang Yelinda Waro, sarjana komputer, boleh menyelesaikan sarjananya di Universitas Babat. Dan pada malam hari ini kami turut bersuka
sudah kita dengarkan bersama, saat yang indah ini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stefan Kolowai. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Selamat malam saudara-saudaraku. Selamat malam juga untuk keluarga yang berbahagia. Secara khusus untuk anak kekasih Lovencia Karen yang hari ini Tuhan telah berkati dengan gelar akademik sarjana komputer. Terima kasih banyak untuk keluarga yang telah mendapuk kami untuk membawakan renungan pada ucapan syukur malam hari ini atas berkat Tuhan dalam keluarga. Kami pernah melayani Jemaat Taman Harapan kurang lebih 2 tahun 8 Halmahera Barat, tepatnya di Jemaat Diamai. Jadi orang baru marstop lama. Jadi ya, terima kasih banyak keluarga Warosege, Om David, Tante Nova yang memberikan kami kesempatan membawakan renungan syukur di hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita padamu di saat yang berbahagia ini Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Usaha saudara datang tepat waktu. Tetapi oleh karena kami jadwalnya besok akan kembali ke Maluku Utara, karena di sana cuma makan ikan batu paling banyak. Orang suka aja makan abon di rumah. Nah, karena mau bawa itu anak gua yang ada sekolah di Manado sini, dongso libur, orang mau bikin abon. Jadi tadi sore, rabu-rabu pergi di pasar ikan. Sampai di sana waktu mau parkir oto, pendeta injak kopleng kasih masuk pos neleng. Putus tuh pos neleng. Saudara, sore acara di sini 6:30 dan saudara boleh bayangkan hati seorang pendeta saudara. Itu motor rasa-rasa mau pakai akan pesawat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudara-saudara, banyak kali orang baca ada satu statement, ya. Statement ini ada di mana-mana, mungkin di sosial media juga kita pernah baca. Statementnya berkata begini: usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Malam hari ini saudara, kita mau prosesnya. Ada juga yang tidak peduli prosesnya, yang penting mani mau DP proses jadi sama dekeren. Ada komang yang tidak peduli DP proses model bagi. Puja dan syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi, laut dan semua mata air, yang telah memimpin, menuntun dan telah menunjukkan kasih-Nya pada keluarga Warosege, sehingga pada hari ini anak kekasih mereka yang sehari-hari dipanggil dengan Karen telah wisuda pada tingkatan sarjana dan telah resmi memakai gelar sarjana komputer. Hamba mohonkan kiranya Tuhan terus memberkati Karen dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan terus memberkati ia dengan memberikan terbaik dalam kehidupan yang akan datang. Hari ini adalah langkah awal untuk kehidupan yang lebih baik baginya. Ketika ia akan mencari pekerjaan, Tuhan akan campur tangan, membuka jalan, sehingga pekerjaan yang
menjadi kebutuhannya dan kerinduannya, Tuhan akan berikan. Ketika ia bekerja, Tuhan juga akan terus memimpin, menuntun, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika ia berada dalam suatu pekerjaannya, ia akan menjadi berkat dan terang untuk kemuliaan dan kebesaran nama saja. Mendoakan untuk orang-orang terkasih yang selama ini senantiasa mendukung, mensupport dalam meraih cita-citanya. Mama dan papanya, adiknya, oma opanya, bahkan seluruh kaum keluarga yang senantiasa mendukung secara materi, doa, dan lain sebagainya. Tuhan juga akan memberkati mereka. Hari ini Tuhan, sukacita itu nyata dalam kehidupan keluarga ini. Dan kiranya sukacita itu akan terus mereka boleh perlihatkan dalam mereka di masa-masa yang akan datang. Ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami serahkan selanjutnya dalam kehidupan Karen, bahkan juga keluarga besar Waro Sege ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang telah menjaga, memelihara mereka sampai saat ini. Tuhan juga yang akan menjaga, memelihara kita mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapa, ketika kami hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan kami, kiranya berkat spesial ini akan senantiasa tercurahkan untuk keluarga besar Waro Sege, istimewa untuk Karen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kiranya keberuntungan dan kemakmuran, kebaikan dan kebajikan akan senantiasa menyertaimu seumur hidupmu. Dan kiranya Tuhan akan senantiasa menjaga keluar masukmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai
Bapa di sorga, Tuhan yang baik, penuh kasih rahmani dalam kehidupan kami. Ibadah syukur keluarga besar Warosege atas keberhasilan anak kekasih Lovencia Karen Melinda Waro yang mendapatkan gelar sarjana komputer dari Universitas Kelabat. Ibadah ini kami mulaikan dengan Tuhan dan kami boleh mengakhirinya dengan Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan saya, hingga pada hari ini saya dapat diwisudakan di Universitas Kelabat dengan gelar Eskom Sarjana Komputer jurusan Informatika dengan begitu baik, dan tertambahan bonus dapat predikat cum laude. Dan puji Tuhan, itu adalah berkat tersendiri karena dapat membanggakan kedua orang tua saya. Selanjutnya saya juga banyak berterima kasih untuk pendeta-pendeta yang telah hadir dan mendoakan saya, mendoakan untuk perjalanan saya ke depan, untuk saya saat ini bersama keluarga. Semoga saya bisa mendapatkan jalan yang baik juga dan dapat bersaksi untuk kepujian bagi nama Tuhan. Pertama-tama saya ingin bersaksi bahwa Tuhan begitu baik bagi saya. Salah satunya yang terjadi cuaca yang begitu baik pada saat ini hingga acara syukuran dapat terlaksanakan. Kalau melihat waktu hari Jumat ada hujan main keras dengan angin, itu juga membuat orang khawatir karena ya dalam kondisi orang yang saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengadakannya. Tapi karena orang percaya dan berdoa, Tuhan memberikan mujizatnya lagi bagi kami keluarga. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena selama saya berkuliah, jujur jurusan ini bukan cita-cita lama saya. Jadi waktu saya mau lulus, saya pikir jurusan mana yang bagus, saya cari di internet. Terus jurusan informatika ini saya dapat di internet, saya search mau belajar apa-apa. Dan memang kita sudah tahu mau belajar yang apa-apa. Kok Mama Le bilang ini susah, Mbak. Kita berpikiran waktu itu kalau mau kuliah susah, satu kali ambil susah. Kok waktu masuk memang katun tak kaget untuk pelajaran karena memang ada pernah dapat waktu SMA. Cuman karena belajar dari awal, jadi lama-lama mengikuti. Kalau waktu aku sharing dengan teman-teman, orang bilang orang yang tahu di jurusan kita tahu, cuman waktu itu memang mujizat juga Tuhan karena apa yang selalu jadi bagi kita kehidupan itu kita anggap itu mujizat Tuhan karena semuanya itu tidak ada yang tak mungkin. Jadi waktu ambil jurusan ini kita bilang kalau mau tak masuk, mudah-mudahan berarti itu memang sudah jalan Tuhan. Mungkin waktu itu diungkap tidak ada DP seleksi toh. Jadi cuma lihat DP nilai jadi saya masuk. Jadi karena pas waktu itu karena merasa ini mungkin ini nyanda bukan karena memang nyanda mau lihat kalau kita pandai atau apa jadi masuk di informatika. Jadi waktu itu memang takut lagi kalau misalnya kalau gimana kalau kita nyanda mau tak lulus di mata kuliah, kita dapat beasiswa dari MIS baru setengah juga mama bayar, mama bantu. Kalau kita tidak dapat, bagaimana nanti dengan orang tua? Cuman kita percaya pada Tuhan, kita lakukan apa yang sebisa kita. Pokoknya kita masuk terus sampai tugas, dan puji Tuhan memang Tuhan selalu bantu. Salah satu kesaksian waktu semester
susah itu semester 5. Mungkin waktu itu memang susah sekali karena kita waktu itu asrama, terus memang walaupun asrama karena tahu motor dia suka-suka aja pulang. Jadi pas itu ayah bikin semuanya dekat-dekat semester bikin project, selalu kita masalah terus dengan nih kelas ini network jaringan. Kompas itu memang nih laptop ini tidak ada DP sistem untuk disambungkan. Walaupun orang tua sudah berusaha membelikan laptop yang terbaik, namun pas itu udah coba tidak ada lagi DP untuk sambungan di kabel masih hubung. Coba beli ternyata cuma dapat DP mau transfer, DP mau sebalik DP data itu tidak bisa. Jadi kita pakai komputer laptop. Waktu itu kita mau pulang ke Manado. Jadi kita karena belum kelar itu tugas, jadi kita mohon di bagian lab untuk kita boleh mau pakai lab sampai mungkin itu sampai jam 9 malam karena asrama sudah tutup terus sudah boleh balik. Jadi kita di lab itu cuma kita dengan tuh yang menjaga lab tuh Kak. Memang itu mujizat Tuhan karena nak mungkin itu mujizat Tuhan karena mungkin itu nak mau dapat kasih karena susah terlalu malam sekali semua di jam 10 tuh. Jadi waktu itu memang senang sekali. Itu lagi sehingga mana tidak coba-coba nak jadi. Memang mujizat Tuhan sekali. Akhirnya tuh mata kuliah itu boleh dapat nilai terbaik. Dan salah satu juga kesaksian waktu itu mata kuliah itu seorang peser. Jujur kita sangat bangga sekali kita kuliah di Unklab karena orang pedosen rata-rata itu baik-baik. Jadi waktu itu orang pedosen anak udah meninggal. Kok kita selalu dapat masalah terus di situ. Aduh gimana ini ser nggak jadi. Kok kita takut mau dalam pasar karena ser ada mengalami musibah. Cuman pas itu ser dengan senyum saya bilang apa dengan ini Loven masalah-masalah terus dengan ini. Kok pas ser cek ternyata cuman ada mesti pindah file karena software. Memang itu kita anggap itu mujizat Tuhan karena kalau mau pikir-pikir tidak ada orang kata ada kehilangan orang yang paling dekat kok DP emosi boleh mau stabil lagi itu kok membantu kita. Berikut kita juga bersyukur sekali seperti yang Sir telah khotbahkan. Karena orang tua memang baik sekali, selalu membantu dalam membiayai. Ketika waktu kuliah, memang dapat beasiswa, tapi waktu itu saya berasrama di asrama yang lumayan mahal karena kamarnya di dalam. Mau bilang papa pindah jadi yang lebih murah, bapak bilang, "No, saya nanti kan harus nggak mati kalau kamar mandi dalam." Jadi walaupun bapak sering nggak mati, Bapak selalu berikan yang terbaik. Kemudian kita juga bersyukur sekali karena walaupun Bapak saya nggak mati, Bapak suka kita kuliah baik-baik. Jadi itu predikat itu yang tidak pengaruh dan pada keluarga. Mohon maaf sekali. Memang kalau dia cerita begini, mama bilang mesti jangan nangis karena mau bagaimana nih. Pas kalau mau baca cerita memang mau tambah nangis. Nah. Yang kita takut akan kita mau nangis terus-terus sudah berhenti. Mari kita sabar doa Tuhan. Tolong mampukan kita dan mau baca cerita ini sesuai dengan Tuhan. Karena kita selama perkuliahan ini sungguh betul-betul banyak sekali mujizat Tuhan. Jadi kita usahakan mau baca cerita dan dimana kita mau menggambarkan bagaimana Tuhan terbaik keluarga kita kehidupan.
Jadi langsung melanjut dengan cerita yang waktu perkuliahan sampai nama teman nangis terus. Waktu perkuliahan memang katun pertama gampang semester 1 karena online sempat membantu pada oma dengan papa oleh mama jual online. Jadi pas itu sementara Zoom kita pegang-pegang tuh HP, pokoknya tunggu jo nama kita jawab. Pokoknya yang penting mak sedang ada itu HP di dekat telinga. Semester berikut puji Tuhan lagi kita rasa kita dipermudah selama perkuliahan ini. Karena puji Tuhan karena pertama kali kita masuk asrama, yang asrama seharusnya mau isi 6 orang, kita terdapat di kamar yang kecil, tidak panas karena cuma berisi 2 orang. Karena mungkin masih semester pendek, masih semester ganjilan, jadinya tidak ada murid-murid baru. Jadi itu mungkin. Terus semester berikut masih juga berdoa. Teman itu komang, ya baik sekali no. Kita tidak undang, tapi mungkin bisa karena dari Ungklok juga. Baik sekali dari Papua, bersih juga. Jadi kita sama-sama saling menghormati. Sampai di semester ke atas itu sudah mulai masih tetap juga berdua, karena sampai di semester kelima mungkin sampai semester kelima kalau nggak salah ingat baru rasa memang 6 orang memang sehingga mati sekali kalau 6 orang, karena mau tidur di atas siang-siang itu rasa mau pusing. Cuma 1 semester itu kita dapat rasa memang siksa. Di semester berikut kita mendaftar kuliah bangkit supaya lebih meringankan juga biaya, supaya kalau di luar lebih mudah dengan kita boleh tinggal lagi di sini. Pas itu pokoknya kita berdoa ke Tuhan kalau memang ini kita tetap jalan boleh mau lulus di bangkit. Jadi pas itu kita lulus di bangkit kuliah. Boleh juga waktu di bangkit memang seru, aku dapat dengan teman-teman yang berpikiran luas, banyak juga pengetahuan yang didapatkan. Namun kadang juga tidak ada tidur 1 malam. Namun karena berkat Tuhan saya bisa lulus dari waktu perkuliahan di online itu, karena waktu itu memang khawatir juga. Jadi setiap mau ambil kita rencana kita serahkan pada Tuhan. Pada akhir-akhir kita khawatir juga, kita takut ya kali kita tidak mau lulus. Puji Tuhan semua juga itu karena mujizat Tuhan, jadi kita bisa lulus dengan dapatkan nilai yang terbaik. Mungkin saya juga banyak-banyak berterima kasih pada Tuhan karena waktu skripsi, kalau mendengar skripsi orang bilang susah. Memang susah sekali karena orang mau biasakan juga dengan orang partner, mau usahakan mau berbagi tugas, mau dapat juga dosen penguji, bagaimana dia cara tegas, bagaimana orang mengerti dia bahasa, itu juga susah. Punya waktu itu memang kalau mau bercerita dengan mama dan papa kok kita nyari serius-serius sekali. Dedi, mami, kali kalau sudah biasa papa, mama, kalau sudah cerita biasa-biasa. Waktu itu teman partner bilang begini, Loven banyak-banyak berdoa, minta berdoa sama orang tua. Waktu itu dia waktu satu di kamar itu dia berVN pada mama tolong doakan tolong maju sidang. Kita jujur kaget. Mana diminta berdoakan dari mama dan papa dan mana nyandak Kita bilang kita mama sudah tahu kok itu boleh berdoakan, jadi apa-apa nak saja bilang. Kalau lagi mesti dia minta berdoakan, minta doa khusus. Jadi pas itu mama minta berdoakan, mau juga dalam gereja dan jemaat. Terima kasih jemaat sudah mendoakan, dan puji Tuhan waktu sidang itu mujizat Tuhan juga. Waktu itu terapi dosen tidak terlalu keras kepada kami dan sistem yang kami buat berjalan dengan baik, dan sampai ketika kami merasakan waktu itu kesulitan, terdesak dengan pertanyaan karena sudah terlalu gugup juga. Dosen pembimbing kami membantu kami
mengelak dan membantu kalau terampai artian ini. Waktu itu memuji Tuhan sekali, terasa memang waktu kita berkuliah ini memang semua mujizat Tuhan bantuan buat kita. Berikut juga saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman saya, sahabat saya dari kecil yang selalu mensupport saya, membantu saya, mendoakan saya, yang selalu mendengarkan saya cerita saya walaupun kehidupannya juga waktu itu memang banyak problem, tapi memang Tuhan jalani sendiri, tapi puji Tuhan selalu bantu hingga saat ini saya bisa ditamatkan. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang lain, kepada teman-teman jemaat, kepada, kalau jujur memang gak terlalu banyak teman, kepada Kak Ratu yang selalu selalu mendengarkan cerita. Waktu itu ada cerita lucu, memang kita kok malu orang mulia kalau kita menangis. Jadi waktu itu kita bercerita di motor, kok mungkin sama teman nangis, kok Kak Ratu lihat, langsung pura-pura lain kok sebagai lucu dah. Jadi makasih Kak Ratu yang selalu membantu, memberikan ide-ide, masukan, dan selalu mendoakan. Saya juga berterima kasih kepada pendeta-pendeta sekali lagi, pada pendeta Stefan Kluai khususnya tadi ada dalam masalah. Dan ini juga mujizat Tuhan. Boleh tiba di sini, terus ada tunggu. Tadi Mama so khawatir mau bagaimana ini. Baik, Tuhan bantu. Dan juga terima kasih untuk pendeta Novli, Tio, dan juga Mem Vivi yang sempat juga rencana nggak bisa mau hadir, tapi puji Tuhan, ini mungkin jalan Tuhan. Tuhan memberikan izin untuk dapat datang di sini dengan selamat. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pendeta Brian Lucas yang merupakan juga keluarga kami yang sudah datang terus hadir dan memberikan atas selamat datang, dan juga kepada Pendeta Joan Sampo yang adalah pendeta kami yang walaupun tidak terlalu lama, tapi pendeta ini asik juga ya. Waktu selalu kalau dia cerita selalu lucu-lucu, jadi kali dia tertawa. Waktu tadi juga pendeta datang paling pertama, mungkin kalau ini dapat bukan paling pertama kalau jemaat ada servana. Jadi terima kasih juga pendeta juga yang hadir dan mendoakan, memberikan berkat-berkat kepada saya. Mungkin akhir kata saya berucap syukur, ini semua terjadi ke dalam kehidupan saya, bukan suatu kebetulan, karena ini semua adalah berkat Tuhan dan mujizat yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya sadari ini sebenarnya tidak mungkin mau terjadi, tapi Tuhan selalu ada di terakhir-terakhir dan di waktu yang tepat. Karena kita selalu sadar itu di dalam kita perkuliahan. Dan doakan saya semoga di waktu ke depan ini saya mulai mencari pekerjaan dan mulai memimpikan hal-hal yang ke depannya. Biarlah Tuhan dapat selalu membantu saya dan saya selalu memelihara iman saya dan selalu bersandar kepada Tuhan, dan biarlah kesaksian dalam kehidupan saya selalu menjadi kepujian bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya akan mengatakan beberapa kata-kata saja. Jadi puji syukur kita panjatkan pada Tuhan karena rahmat dan kasih-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di hari yang penuh makna ini, hari wisuda, hari yang menandai pencapaian luar biasa bagi wisudawan dan wisudawati, termasuk teman atau sahabat saya Lovensia Karen Melinda Waro.
atau yang biasa kita kenal dengan Karen. Dan saya di sini bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai saksi perjalanan panjang Karen dalam menempuh pendidikan. Tentunya saksi kedua setelah kedua orang tua Karen yang hebat-hebat, dan sebagai seorang teman yang telah mengenal Karen lebih dari 10 tahun. Tentunya kami telah melewati banyak momen susah senang bersama, berbagi cerita, belajar menghadapi kegagalan, bahkan juga saling menguatkan dalam perjuangan. Dan yang ingin saya beritahu di sini bahwa perjalanan yang panjang tidaklah mudah, tetapi saya tahu Karen selalu menjalaninya dengan penuh semangat, sabar, tabah, dan penuh dengan keteguhan. Dan yang membuat saya selalu kagum dengan Karen adalah ketakwaannya yang tidak pernah luntur, seperti yang tadi orang dengar. Ya, anak rohani sekali. Itu yang membuat saya kagum. Jadi meskipun di tengah-tengah kesusahan Karen dalam menjalani perkuliahan maupun tekanan dalam kehidupan, ia tetap menyempatkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dalam setiap langkah hidupnya Karen. Dan saya tahu Karen ini bukan orang yang pantang menyerah. Walaupun sesusah-susahnya masa perkuliahannya, ia tetap akan maju dan tidak akan pernah mundur, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan Karen. Dan hari ini saya menyaksikan sendiri betapa kerja keras Karen selama ini berbuah hasil. Saat ini dia berhasil dan mendapatkan predikat cum laude seperti yang dikatakan tadi, yang dimana kita tahu bersama bahwa cum laude itu susah didapatkan dan belum tentu semua mahasiswa bisa mendapatkannya. Dan hari ini Karen membuktikan kepada kita semua bahwa ia bisa dan berhasil. Dan sebagai orang yang lebih tua dari Karen, mau kasih kata-kata sedikit. Jadi wisuda itu bukan sekedar simbol kelulusan akademik, tetapi juga sebagai bukti bahwa kerja keras, doa, dan keyakinan tidak ada yang sia-sia. Wisuda bukanlah akhir, tapi awal dari petualangan yang baru. Dan selamat atas pencapaian Karen hari ini. Teruslah maju dan jangan pantang menyerah, selalu andalkan Tuhan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang luar biasa dalam hidup saya. Semoga ilmu yang Karen raih menjadi cahaya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, teman-teman, dan agama. Sekali lagi selamat wisuda dan selamat datang di gerbang kehidupan yang baru. Terima kasih, Shalom. Atas nama pimpinan Yayasan Cornelius Internasional Bapak Billy Kumolontang, yang di dalam yayasan ini ada bagian atau unit usaha, dan satu unit usaha yang ada di dalam adalah Cornelius Education Center, yang di dalamnya mengelola ada 125 granti atau penerima manfaat atau penerima donasi pendidikan dan beasiswa, bukan cuma di UNCLAD, tetapi ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, di mana saja. Totalnya ada 125 orang, dan semester ini, tahun ini ada 42 yang telah diwisuda, termasuk Karen yang di UNCLAD hari ini ada 17 orang. Jadi saudara bayangkan 17 orang dari pagi telepon-telepon saya,
tolong datang men berkunjung karena ini hari bahagia mereka telah tamat. Dan atas nama pimpinan saya mengucapkan selamat untuk Karen. Saya tidak memanggil dia Karen, saya selalu memanggilnya Lovencia karena di catatan saya nama yang pertama itu Lovencia. Dan selamat untuk Lovencia karena mencapai tahap yang kalau menurut saya ini adalah tahap awal. Teman tadi katakan bahwa ini adalah permulaan untuk petualangan yang baru. Dan Lovencia sukses untuk ke depan, ada rencana mungkin yang lebih, mungkin akan melanjutkan S2, mungkin akan bekerja. Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap menyertai. Di dalam buku Amsal dikatakan kalau tetap rendah hati, selalu tadi pendeta katakan, andalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Semua apa yang orang perlukan pasti Tuhan sediakan, dan kekayaan kehormatan akan menjadi bagian Lovencia dan keluarga. Ingat Lovencia, setelah sukses kami selalu memberitahukan ini kepada semua granti atau semua penerima manfaat beasiswa Yayasan Cordelius. Mereka yang telah bekerja atau akan bekerja, ketika mereka sukses, mereka harus membantu. Salah satu yang pertama adalah bantulah keluargamu, bantulah adikmu, bantulah saudaramu, bantulah orang yang ada di sekitarmu atau yang ada di gerejamu, sehingga bukan cuma kamu juga yang menerima berkat Tuhan itu, kamu juga bisa bagikan itu kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Lovencia, banyak selamat, dan Tuhan berkati kita semua. Shalom. Yang kita sudah ikuti pada malam hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih, terutama juga Pendeta Klowai yang sudah membagikan firman pada malam hari ini, dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari turut mendoakan akan cucu kami. Memang karena juga cucu kami dengar-dengaran ke kita, jadi kita bilang tetapi cucu Opa tetap akan menolong. Jadi sepanjang acara ini saya tidak panjang lebar karena saya tahu diperhadapkan dengan makan sudah di kiri kanan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara, baik jemaat maupun juga dari jemaat tetangga Kolom yang sudah hadir pada malam hari ini, yang turut mendoakan kami, dari keluarga Waru Lukas, keluarga Waru Segi, bahkan juga keluarga besar Waru kalau Waru Segi yang ada di tempat ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi tunggu saja sejenak karena keluarga telah menyiapkan makanan ala kadarnya. Terima kasih. Kita akan berdoa. Mari kita semua tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah dari kekal sampai kekal, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan besar berlimpah kasih setia Tuhan bagi kami semua, lebih khusus keluarga Waru Sege, atas keberhasilan dan mereka Lovencia yang Tuhan telah berikan pada hari ini, sehingga ia telah menyelesaikan pendidikannya dengan sangat baik.